Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan sebuah kisah dengan judul Keistimewaan bacaan Al-Qur'annya. Ketika Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing milik Uqbah bin Mu'aid, salah seorang pembesar Quraisy, lewatlah Rasulullah bersama Abu Bakar. "Hai anak muda, apakah kamu mempunyai susu untuk kami minum?" tanya Rasulullah. "Aku hanya seorang kepercayaan yang mengembalakan kambing milik orang lain," jawab Mas'ud. "Oleh sebab itu aku tidak dapat memberi susu untuk Anda berdua. Apakah di antara kambing yang engkau gembalakan itu terdapat kambing betina yang mandul, yang belum dikawini oleh yang jantan?" tanya Rasulullah lagi. "Ya, ada." Mas'ud kemudian mencari kambing yang dimaksud itu dan dibawakan di hadapan Rasulullah. Kambing itu kemudian diikat kakinya oleh Rasulullah, kemudian beliau meraba susunya sambil mohon kepada Allah. Tiba-tiba dari susu kambing yang mandul itu memancar air susu. Abu Bakar kemudian mencari sebuah batu cembung untuk digunakan menampung perahan air susu. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian meminum air susu itu, dan Mas'ud pun ikut pulang minumnya. Setelah dirasa cukup, lalu Rasulullah bersabda, "Kembiskanlah." Maka susu kambing mandul itu kembali kembis seperti sedia kala. Alangkah herannya dan takjub Mas'ud ketika menyaksikan seorang hamba Allah yang saleh dan utusannya yang dipercaya memohon pada Tuhannya sambil mengusap susu buah hewan yang belum pernah mengeluarkan air susu, tiba-tiba mengeluarkan kurnia rezeki dari Allah berupa susu yang murni yang lezat untuk diminum. Setelah kejadian itu Mas'ud datang menjumpai Rasulullah. "Ajarkanlah kepada aku kata-kata tersebut," ucapnya. "Engkau akan menjadi anak terpelajar," ujar Rasulullah. Memang saat itu masih belum disadari bahwa peristiwa yang disaksikan oleh Mas'ud hanyalah merupakan mujizat Rasulullah yang tidak begitu berarti, dan bahwa tidak beberapa lama lagi akan disaksikan mujizat beliau yang mengguncang dunia dengan petunjuk serta cahaya ilahi. Mas'ud juga belum mengetahuinya bahwa dirinya seorang pemuda lemah dan miskin yang menerima upah sebagai pembala kambing milik Uqbah bin Mu'aid. Akan muncul sebagai salah satu dari mujizat itu setelah ditempa oleh Islam menjadi seorang beriman yang akan mengalahkan kesombongan orang-orang Quraisy dan menaklukkan kesewenangan para pemukanya. Dia selama ini tidak berani lewat di hadapan salah seorang pembesar Quraisy kecuali dengan menjingkatkan kaki dan menundukkan kepala. Setelah dirinya masuk Islam, tampil berdiri di depan para bangsawan dan pemuka Quraisy, mengumandangkan suara merdunya yang berisikan wahyu ilahi Al-Qur'anul Karim. Pada suatu hari ketika para sahabat berkumpul, mereka berkata, "Demi Allah, orang-orang Quraisy belum pernah mendengar sedikit pun Al-Quran ini dibaca dengan suara keras di hadapan mereka. Nah, siapa di antara kita yang bersedia memperdengarkannya kepada mereka?" "Saya," kata Ibnu Mas'ud. "Kami khawatir akan keselamatan dirimu. Yang kami inginkan ialah seorang laki-laki yang punya kerabat untuk melindunginya dari orang-orang itu jika mereka berbuat jahat," kata para sahabat itu. "Biarkanlah saya, Allah pasti membelaku," jawab Ibnu Mas'ud. Maka pergilah Ibnu Mas'ud mendatangi kaum Quraisy yang ketika itu sedang berada di balai pertemuan mereka. Ia berdiri di hadapan kaum Quraisy lalu membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran, menciptakan insan dan menyampaikan padanya penjelasan. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, sedang bintang dan kayu-kayuan semua sujud kepada Tuhan." Kemudian dilanjutkan bacaannya, sementara pemuka-pemuka Quraisy semuanya terpesona, tidak percaya dengan pandangan mata dan pendengaran telinganya bahwa yang menentang kekuasaan dan kesombongan mereka hanyalah seorang penggembala kambing. Mereka saling bertanya kepada temannya, "Apa yang dibacakan oleh anak si Ummu Abdin itu?" "Aku yakin yang dibacakannya itu adalah yang dibaca oleh Muhammad." Orang-orang Quraisy itu kemudian bangkit dan memukulinya, namun Ibnu Mas'ud tetap meneruskan bacaannya sampai batas yang dikehendakinya. Setelah itu dengan muka dan tubuh yang babak belur, ia kembali kepada para sahabat
inilah yang kau khawatirkan terhadap dirimu, kata mereka. Sekarang ini tak ada lagi yang kutakutkan untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu. Dan seandainya Anda menghendaki, saya akan mendatangi mereka lagi dan berbuat hal yang sama. Jawab Ibnu Mas'ud, cukuplah engkau telah membacakan kepada mereka sesuatu yang dianggap tabu bagi mereka. Kata para sahabat, itulah Abdullah bin Mas'ud. Allah telah memberikan anugerah atas keberaniannya mempertaruhkan nyawa dalam memandangkan Al-Quran secara terang-terangan dan menyebarluaskan ke segenap pelosok kota Mekah di saat penyiksaan dan penindasan merajalela. Maka ia dianugerahkannya bakat keistimewaan dalam membawakan bacaan Al-Quran dan kemampuan luar biasa dalam memahami arti dan maksudnya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah mendengarkan dari Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaknya membaca seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan, dan ridho Allah SWT, demikianlah kisah seorang pengembala yang akhirnya menjadi ulama besar di masa Rasulullah SAW, karena keberaniannya akhirnya ditolong oleh Allah SWT menjadi seorang yang pandai terhadap Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kifaratul aziz. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.